I love when those trains explode. Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Berlatar belakang Perang Dunia Kedua, terlihat dua pesawat tempur Amerika P-51 sedang melakukan pengintaian di area tersebut. Mereka adalah Letnan Frank dan Letnan Mike. Melihat bahan bakar semakin menipis, mereka memutuskan kembali ke pangkalan. Namun, dalam perjalanan terlihat gerbong kereta milik Jerman melintas. Tanpa pikir panjang lagi, Frank meminta izin pada Mike untuk menghancurkan kereta tersebut. Roger that. Make it fast. They're running low on fuel. Man, I love when those trains explode. Sayangnya mereka tak menyadari kehadiran dua jet tempur Nazi yang langsung menembak jatuh pesawat mereka. Mike! Mike dinyatakan tewas, sedangkan Frank berhasil selamat menggunakan parasut dan jatuh di belakang garis musuh. Scene berpindah ke Batalion Tank 761, pasukan kulit hitam berdarah Afrika Amerika yang saat itu sedang dalam perjalanan ke area ladang ranjau. Letnan Hayes dan Tan Kulit Hitam segera menghadap Letnan Branson dan Tan Kulit Putih dan meminta kepastian tentang keamanan di sektor tersebut. Karena dari pengamatan Hayes, wilayah tersebut tepat berada di belakang garis musuh yang berarti zona merah. Namun Branson tak peduli dengan pendapat Hayes. Ia memerintahkan Hayes segera membersihkan area tersebut dari ranjau untuk menghindari kerusakan pada tank. Kendaraan lapis baja jauh lebih berharga dibandingkan nyawa mereka. Ketika Hayes sedang mengeluarkan ranjau, tanpa mereka sadari, pasukan elit Hitler Waffen SS sedang memantau pergerakan mereka dan... Fire! Sebagai pasukan kulit hitam yang selalu mengalami diskriminasi dari pasukan kulit putih, diharuskan berada di garda terdepan menghadapi musuh. Over the top! Get up on them! Mereka pun berhasil memukul mundur pasukan Nazi dan kembali ke markas dengan selamat. Saat hendak menemui Denyen, langkah Hayes dan Red terhenti oleh sikap tidak sopan seorang tamtama kulit putih yang meludah dan tak mau memberi hormat. Hayes dengan tenang dan sabar menegur prajurit tersebut. Bukannya minta maaf, ia malah bersikap rasis dan merendahkan pasukan kulit hitam. Mendapat ancaman Red, prajurit tamtama itu langsung memberi hormat pada Hayes. Rasisme yang mereka alami tak hanya sampai di situ saja. Bahkan makanan khusus prajurit kulit hitam sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Hayes ataupun sang koki hanya bisa menerimanya dengan lapang dada, sembari menenangkan rekan-rekannya. Di hadapan Denyen Meyer Anderson, Hayes mendapat teguran karena menempatkan pasukan di area berbahaya. Padahal,
Itu semua mutlak kesalahan Letnan Bronson. Hayes dan Red membantah tuduhan tersebut karena mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah. Dan juga Hayes sudah memberi peringatan. Akan tetapi, laporan tersebut sudah terlanjur sampai ke divisi yang mengharuskan Daniel menyerahkan Hayes ke tim divisi sampai proses penyelidikan selesai. Meskipun ia tahu bahwa Hayes dijadikan kambing hitam. Namun Daniel berjanji, ia akan mencari cara membebaskan Hayes dari tuduhan tersebut. Dalam waktu 3 hari, ia akan mengupayakan Hayes kembali bertugas. Bagi Daniel, Hayes adalah Denton terbaiknya. Ia tak akan membiarkan pasukan kulit putih berlaku tidak adil pada Hayes. Mayor Henderson adalah salah satu kulit putih yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia tak pernah membeda-bedakan bawahannya, baik itu kulit putih ataupun kulit hitam. Untuk sementara waktu, Daniel memilih Red menggantikan posisi Hayes sebagai Denton. Red langsung menemui anak buahnya, menceritakan kejadian yang menimpa Denton mereka. Sebelum terjadi keributan, Red mencoba menenangkan bahwa itu hanya sementara waktu saja, dan Hayes akan segera kembali bertugas. Di sisi lain, Hayes bergegas ke pos komando 8, menemui Kapten Jackson, namun di sana si Tamtama kembali berulah sembari berkata bahwa Hayes penyebab dibalik penyergapan Nazi. Hayes tak bisa bertindak lebih jauh karena Kapten Jack jelas tidak akan memihak padanya. Si Kapten arogan itu menempatkan tempat duduk Hayes di belakang Tamtama, padahal pangkat Hayes sebagai perwira Letnan 1 sangat jauh di atas Tamtama berpangkat Praka. Alhasil perjalanan rombongan Kapten Jack malah tersesat. Kok Kapten bisa ya nggak baca peta? Hayes yang lebih mengetahui area tersebut menawarkan bantuan setelah lama menunggu tanpa adanya solusi. Akan tetapi, si Kapten arogan menolak mentah-mentah bantuan Hayes hanya karena gengsi, tanpa memikirkan keselamatan pasukannya. Dengan terpaksa, mereka meminta bantuan menggunakan radio, padahal saat itu sangat beresiko. Dan benar saja, pasukan Waffen SS Nazi mengetahui titik koordinat sekutu melalui radio. Nazi tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan bergerak cepat menuju lokasi konvoi yang diketahui tanpa pengawalan tank. Hayes mulai khawatir dengan posisi mereka yang berada tepat di belakang garis musuh. Dan benar saja, apa yang ditakutkannya terjadi. Peleton Hayes yang mengetahui kondisi komandan mereka berusaha menghubungi Hayes melalui radio. Sayangnya, komunikasi mereka terputus. Red bergegas menghadap Daniel, meminta izin diturunkan ke TKP membantu Hayes. Akan tetapi saat ini Daniel tak punya wewenang mengirimkan tim penyelamat tanpa persetujuan Pangdiv Jenderal Patton. Namun, Daniel yakin Letnan Hayes adalah perwira cerdas yang pasti akan kembali dengan selamat. Red kembali ke anak buahnya, merencanakan misi penyelamatan tidak resmi tanpa surat tugas dan tanpa sepengetahuan Daniel. Kembali ke Hayes, di mana ia akhirnya bertemu Kapten. Sayangnya si Kapten harus tewas di tangan Nazi sebelum Hayes sempat menyelamatkannya. Saat keadaan mulai terdesak, Letnan Frank tiba-tiba muncul menyelamatkan Hayes. Hayes langsung mengetahui identitas Frank dari seragam dan lambangnya. Di markas, Salty membawa Sersan Red menemui sang kurir Sersan Thomas. Awalnya Red ragu, tapi karena tak ada pilihan lain, ia terpaksa menyetujuinya. Sesuai dugaannya, Thomas tak bisa membantu karena permintaan Red berupa BBM. Perlengkapan dan amunisi untuk 3 hari harus disiapkan terlebih dahulu dalam waktu beberapa hari. Ketika mereka hendak meninggalkan ruangan itu, Sertan Cersei dari Peleton pasukan utama Black Panther menawarkan bantuan. Sekilas info, Cersei adalah salah satu prajurit yang tak suka menerima perintah dari kulit putih. Itu alasan ia bersedia membantu Peleton Red meskipun status misinya tidak resmi dan beda kompi. Fakta yang terjadi di Perang Dunia Kedua, bahwa Undang-Undang Federal tidak mengizinkan Batalion Tank 761, tentara berdarah Afrika Amerika, bertugas bersama pasukan orang kulit putih. Di Camp Daniel, Thomas yang mengantar surat mencoba basa-basi soal hilangnya pilot Amerika di sektor penyergapan rombongan Hayes, karena ia mengetahui bahwa divisi menginginkan pencarian pilot tersebut dalam keadaan hidup. Hal itu cukup wajar, mengingat pada masa itu, pilot pesawat tempur masih sangat minim. Tapi, tujuan Thomas yang sebenarnya agar pasukan kulit hitam bisa sekalian menyelamatkan Hayes.
Sebenarnya Daniel menyadari maksud tujuan Thomas dan menyetujuinya, karena beliau pun menginginkan keselamatan Hayes. Tapi yang menjadi masalah adalah mengerahkan artileri untuk mendapatkan izin dari Jenderal Patton selaku Panglima Divisi. Tak kehabisan akal, Thomas menyarankan Daniel menemui Jenderal secara langsung, mengingat Daniel pernah menyelamatkan Jenderal saat bertugas di Afrika. Dengan senang hati, Daniel menerima saran Thomas. Singkat cerita, Daniel akhirnya menemui Jenderal Patton, dan sesuai perkiraan Sersan Thomas, semua berjalan dengan lancar. Scene berpindah ke hutan di mana terjadi adu pendapat antara Hayes dan Frank, yang menyebabkan mereka berpencar. Frank yang tak begitu mengetahui ancaman di darat, tanpa sengaja memasuki ladang ranjau. Beruntung Hayes tiba tepat waktu, sebelum Frank meletakkan kakinya tepat di atas ranjau. Stop! Dalam situasi ini, mereka berdua akhirnya berdamai. Selagi Hayes membersihkan jalur aman, Frank menceritakan kisah heroiknya bersama Mike hingga pesawat Mike tertembak dan gugur dalam bertugas. Bagi Frank, kematian Mike adalah kesalahannya yang sengaja mengulur waktu untuk kembali ke pangkalan. Namun Hayes menegaskan bahwa itu bukanlah kesalahan Frank. Dalam situasi perang, nyawa ibarat lotre, tapi bukan tentara yang jahat, melainkan perang dan orang-orang yang memulainya. Mereka berdua memutuskan menginap di sebuah bangunan terbengkalai. Kembali ke markas, Thomas bersedia menyiapkan kebutuhan pasukan tanpa memberitahu apa-apa soal Daniel. Setelah kepergian Red, Daniel tiba-tiba muncul di hadapan Thomas. Terlihat jelas ketakutan di wajah Thomas. Sementara Red dan anak buahnya sedang bersiap-siap on the way menyelamatkan Hayes, namun sayang, aksi mereka diketahui oleh Daniel. Tanpa basa-basi, Daniel berkata mereka harus mundur karena ini adalah misi tidak resmi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Red terpaksa menolak perintah Daniel yang selama ini membela pasukan kulit hitam. Daniel sudah menduga Red akan menentangnya. Untuk itu, ia mengeluarkan surat tugas resmi misi penyelamatan Hayes dan Frank. Ia memberikan waktu 24 jam, karena setelah itu pasukan artileri akan ditarik kembali oleh sang jenderal. Keputusan tak terduga itu membuat mereka semakin bersemangat mendapatkan dukungan sang jenderal. Pasukan Sersi yang sudah mengetahui markas musuh berencana akan menyerangnya malam nanti. Tepat tengah malam, pasukan tank di bawah pimpinan Sersi melancarkan serangan penuh ke markas Jerman, dibantu pasukan artileri Patton. Yes, sir. Fire! Sementara itu pasukan Patton Red menyusuri titik koordinat di mana Hayes menghilang dan dibagi menjadi dua kelompok. Keesokan harinya, Frank membangunkan Hayes saat terlihat tentara Nazi menuju ke arah mereka. Salty yang berusaha menghubungi Hayes akhirnya terhubung. Namun, naas pasukan Waven berhasil menyadap radio sekutu. Good to hear your voice, sir. Know you're still alive. We're located at the old mill. Kedua belah pihak bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Di luar dugaan, Jerman meminta bantuan udara menghentikan pergerakan pasukan tank Black Panther. Reverse! Reverse! Di sisi lain, Hayes dan Frank harus berjuang melawan pasukan Nazi. Hayes meminta Frank mencari tempat berlindung, sementara ia akan mengalihkan perhatian musuh. Namun Frank menolak dan bersikeras berjuang bersama Hayes. Beruntungnya, suara tembakan mereka terdengar oleh pasukan Red. Karena kehabisan peluru, Hayes memberikan sangkurnya pada Frank. Dietmar berniat menghukum mati mereka dengan cara digantung, dan Hayes adalah orang pertama yang akan dieksekusi. Tak tinggal diam, Frank berusaha mengulur waktu eksekusi tersebut berharap anak buah Hayes segera menemukan mereka. Aksi Frank tersebut membuat Hayes terharu. Ia tak menyangka Frank yang berkulit putih mau berkorban untuknya. Hands up! Do it now. Kita beralih ke rombongan Salty yang harus berhadapan dengan pasukan elit Waffen SS yang terkenal kejam dan paling disegani oleh sekutu. Pertempuran sengit antara blok poros Jerman melawan blok sekutu Amerika semakin memanas dengan kehadiran pasukan Sersi Black Panther.
Hess memimpin pasukan menghabisi bala bantuan Nazi yang membuat Komandan Waffen geram dan turun tangan menggunakan tank. Mereka menggunakan kendaraan Nazi menuju lokasi Hess. Over here. Saat Sersi berusaha memancing keluar tank Waffen, tiba-tiba bantuan udara ekor merah tiba di lokasi, mengakhiri pertempuran tersebut. Ekor merah adalah pesawat tempur kulit hitam, sedangkan ekor biru kulit putih. Ini pertama kali ekor merah diturunkan ke medan perang. Jenderal Patton mengungkapkan terima kasih secara langsung pada Batalion Tank 761, khususnya Black Panther. Fakta tentang Jenderal Patton, ia adalah salah satu jenderal yang memperjuangkan hak kulit hitam pada masa Perang Dunia Kedua. Alam tidak memberikan petunjuk tentang karakter atau kualitas orang dari warna kulit. Tak satu pun dari kita bertanggung jawab atas warna kulit dan tidak ada orang yang terlahir membenci orang lain karena warna kulit. Selama orang dinilai dari warna kulitnya, masalah tidak akan pernah selesai. Apakah prestasi memiliki warna? Thank you Sobat Rebahan, aku Teh Yuli beserta kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Sayonara. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.